Di mana berkas itu, Tuan? Semua file yang Anda bicarakan ada di sini. Di mana berkas yang saya tandai pada voucher tersebut? Bolehkah saya masuk, Tuan? Tentu, Nyonya Zehra, silakan duduk. Tidak. Aku baik-baik saja di sini. Tuan Rashid, kamu meneleponku dan berkata bahwa aku punya beberapa penipuan dengan perusahaan. Kapan? Aku tidak mengatakan itu. Izinkan saya mengulang apa yang kamu katakan. Kamu mengatakan itu. Ada beberapa masalah di departemen saya. Hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Ini masalah Lux. Dan jika saya tidak menyelesaikannya, saya akan bertanggung jawab. Kamu bilang kamu punya bukti juga. Jadi, tolong tunjukkan buktinya. Kamu juga mengatakan itu. Pertemuan ini harus dilakukan sebelum adanya perintah eksternal. Jika tidak, aku akan menghadapi masalahnya. Kenapa kamu berdiri di sini? Pergi saja. Tunjukkan padaku sekarang. Sebenarnya Nyonya Zehra, aku sudah memeriksanya lagi. Kami memiliki kesalahpahaman. Tidak ada yang lain. Salah paham. Apa maksudnya dengan kesalahpahaman? Di depan semua rekan kerjaku, kamu menyalahkanku dan sekarang kamu mengatakannya. Itu adalah kesalahpahaman. Tuan Rashid, Anda akan membuat email dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit, Anda harus mengirim email surat permintaan maaf untuk semua orang. Permisi. Kamu hanya punya waktu 5 menit. Brengsek. Tante, Oh, kamu datang. apa kabarmu? Kamu sedang demam tinggi. Sekarang aku merasa lebih baik. Kemana kamu pergi? Untuk memasak sesuatu. Oh, makan siang sudah siap. Kamu bisa istirahat. Fari pasti datang. Dia akan meminta sesuatu untuk dimakan. Dia akan membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Tolong jaga diri. Baiklah, kalau begitu aku akan minum air. Aku akan membawakannya untukmu. Apakah kamu sudah sarapan? Ya, Fari memberiku sarapan. Oke, aku akan membuat sesuatu untukmu. Maka kamu akan minum obat. Oke. Aku tidak lapar. Tante, kamu harus makan sesuatu. Karena kamu harus minum obat. Mendengarkan. Kamu sangat baik dan cantik. Tidak tahu kapan Asyar akan menyadari hal ini. Aku akan membawakan air. Bahtiar. Oke, itu untuk menangkap. Tangkap itu. Tunggu sebentar. Oh. Itu adalah 4. Menurutmu kamu apa? Kamu bermain 6 kali di setiap bola. Tuan, kalau begitu bagaimana cara saya bermain? Apakah saya Anil Kumla? Kamu bermain dengan sangat baik. Anda akan melakukan hampir 295 kali lari. Oke, baiklah, sekarang aku akan bermain dengan tenang. Memperlambat. Melihat. Anda harus menghentikannya karena bola itu sulit ditangkap. Keluar. Tapi dia tidak bermain, Tuan. Apa maksudmu? Kami telah menyimpannya untuk lapangan. Pak, itu tidak adil, Tuan. Anda dapat memeriksa daftarnya. Dia punya namanya di daftar. Dia adalah pemain lapangan kami. Zoya, datang. Aku akan bermain bola sekarang. Baiklah, berikan dia tongkat pemukul.
Oh, oh 1 detik. Duduk, duduk, dan bersantai. Tekan untuk menghentikan pendarahan. Siapa yang pergi? Hanya aku dan Rubab. Juga tanyakan pada Zehra. Dia tidak akan setuju. Dan jika dia setuju, apakah Anda akan menerimanya? Lihat Saista. Kita telah membahas topik ini berkali-kali. Dan itu tergantung padaku. Situasinya sudah berbeda. Itu berarti, maka aku tak akan ada dalam hidupmu. Aku tidak ingin putriku melihatku dalam suasana hati yang buruk. Dan menjadi kesal. Lebih baik kita bahas di lain waktu. Dia. Halo ayah, kamu datang? Aku datang. Mengapa? Aku tidak bisa pergi hari ini. Mengapa? Aku tidak ingin pergi hari ini. Oke. Kapan kamu akan berangkat? Aku tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Oke, sayang. Kami akan pergi kapanpun kamu mau. Terima kasih ayah. Selamat tinggal. Aku melarangmu. Aku tidak tahu dendam apa yang kalian berdua telah ambil dariku. Oke. Bisa dibilang begitu. Anda berada dalam posisi untuk berbicara. Tetapi, ya. Zoya ingin bertemu denganmu. Mengapa? Sayang. Apa maksudnya dengan mengapa? Dia ingin meminta maaf. Dia merasa bersalah. Ayo. Dia ingin bertemu denganmu. Aku akan mengirimnya. Zoya. Saya minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak apa-apa. Apakah kamu masih marah pada taruhan itu? Tidak. Saya minta maaf untuk hari itu dan untuk hari ini. Aku bilang aku tidak marah. Aku baik-baik saja. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bicara padaku? Saya sedang berbicara sekarang. Kamu tidak sama. Tidak ada yang tetap sama. Kurasa pertengkaran kalian sudah berakhir sekarang, benar kan? Mari kita selesaikan, dan pergi istirahat di rumah. Ayo kita berkemas. Baiklah semuanya, mari kita berkemas dan pulang. Bagus, ayo kita pergi. Dapatkah kamu menyetir sendiri? Ya, Bolehkah aku mengantarmu? tidak perlu itu. Jika aku menjatuhkanmu, aku akan merasa puas jika kamu memaafkanku. Bagus. Apa yang kamu lakukan, Rubab? Kamu membocorkan rahasia. Tidak tahu mengapa ibu mendapatkan yang ini. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak Rubab. Kamu merawat ibu. Jangan formal. Dia juga sesuatu bagiku. Izinkan aku memperkenalkanmu pada ibu. Tidak.
Asyar, aku akan pergi sekarang. Silahkan duduk. Aku sudah terlambat. Tolong. Siapa yang datang bersama saudaranya? Aku akan melihat. Saudara laki-laki, bagaimana kamu bisa terluka? Sebenarnya, saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan. Astaga, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Fari, apa yang terjadi? Seseorang di sini ingin memperkenalkan saya kepada Anda. Fari, dia Zoya. Rekan saya. Dia. Zoya, dia adalah saudara perempuanku, Fari. Dan dia selalu mengutukku. Aku yakin apa yang terjadi padaku hari ini adalah karena dia. Kapan aku mengutukmu, saudaraku? Zoya, saudara laki-laki mengatakan apapun yang dia... Silahkan duduk. Tidak, aku baru saja untuk menjatuhkan Asyar. Sekarang aku akan pergi. Ayo Zoya, tinggallah sebentar. Aku akan berganti pakaian. Silahkan duduk, Zoya. Apakah kamu bekerja di kantor saudara? Siapa di sana? Dia adalah Rubab. Rubab, tolong ke sini. Kemarilah. Yang akan datang. Halo. Dia? Zoya. Rubab adalah sepupuku dan calon kakak iparku. Sebenarnya kakak sedang menunjukkan beberapa amukan. Setelah saudaranya setuju, Rubab dan saudaranya akan menikah. Dia sedang mengambil waktu. Menurutku dia ingin menetap. Maaf, Anda mungkin berpikir saya banyak bicara. Apa yang akan kamu miliki? Kopi atau teh? Tidak. Aku akan pergi sekarang. Tidak ada Zoya. Saudaraku akan marah. Beritahu dia bahwa saya menerima telepon dari rumah. Kemana dia pergi? Dia melarikan diri. Di mana? Dapatkan Sisi. Zoya. Kenapa kamu pergi? Saya menerima telepon dari rumah. Tiba-tiba? Sebenarnya, Junaid mendapat promosi. Dia tinggal di sini, jadi kami mengadakan pesta. Aku harus pergi. Aku akan pergi sekarang. Tunggu.
Mengapa kamu datang? Beritahu saya. Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu masuk ke kamarku? Aku datang untuk menemuimu. Di mana kamu terluka? Aku mengalami cedera kepala, atau kakiku patah, atau aku hidup atau mati. Kenapa kamu jadi merasa terganggu? Asyar. Asyar. Siapa di sana? Ngapain kamu di sini? Aku bertanya sesuatu padamu. इश्क दुहाइयां पाना जिस लाया तैनू रोग इश्क दा मुड़ ओसे वल जाना है। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। Zoya. Zoya. Bangun sayang. Ya, Ibu. Aku tahu ini hari Minggu. Apakah kamu akan menghabiskan seharian di kamarmu? Aku akan bangun. Apakah ayah sudah bangun? Kamu tahu, aku dan ayahmu menunggu sepanjang minggu untuk hari Minggu. Untuk menghabiskan waktu bersamamu, ayahmu sedang menunggumu. Kamu pergi, aku akan datang. Lihat aku. Ya, Kenapa kamu terlihat sedih? tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya lelah. Itulah sebabnya. Zoya. Dan lelah, itu tidak mungkin terjadi. Ada apa? Dan kamu pergi piknik. Bukannya segar, malah jadi lelah. Itu tidak mungkin terjadi. Ibu, sudah kubilang padamu. Kami bermain kriket jadi aku lelah. Zoya. Seseorang merasa lelah ketika hatinya berada di tempat lain. Sayangku, jika ada yang salah, kamu bisa berbagi denganku. Tidak ada apa-apa, Bu. Dan jika ada sesuatu aku akan memberitahumu. Apa kamu yakin? Ya, Oke, sekarang kemari. Ayahmu sedang menunggu. Aku akan menyajikan sarapan.
Rubab, apa yang terjadi? Apa? Oh, ini? Tidak ada apa-apa. Aku terjatuh dan terluka. Kamu menceritakan kisah yang sama kepada Bibi. Ya. Cerita. Apa maksudmu? Saya bisa mengerti. Omong kosong apa ini? Saudara laki-laki terluka, jadi kamu juga. Tolong, Fari. Aku hanya ingin merasakan perasaan ini. Tidak membahasnya. Dan jika sesuatu terjadi, Jangan khawatir. Tanpa menjadi kakak iparmu, aku tidak akan mati. apa yang kamu omongkan? Menurutku, kamu terluka di otak, bukan di dahi. Aku bisa merasakan sakit ini. Di hatiku. Saya mengerti pada saat itu, ketika kamu melihat Asyar terluka. Dan kamu datang untuk melihat di malam hari. Apakah saudaranya terluka? Saya. Tidak. Saya melihatmu Kapan? saat kamu naik ke atas. Apakah kamu di sana? Ya, aku ada di sana. Saudaraku mengatakan sesuatu, jadi aku terbangun dan aku keluar. Kenapa kamu malu? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku melihatnya terluka, jadi aku tidak sabar. Saya merasa tidak berdaya. Bagaimana dia bisa terluka? Kenapa dia tidak berhati-hati? Apakah saya tidak punya hak menanyakan hal ini? Aku tidak bisa bertanya padanya, tapi aku bisa melihatnya. Itulah sebabnya aku pergi menemuinya. Jangan bersedih, Rubab. Cintamu murni, dan kamu akan melihat suatu hari Asyar akan menyadarinya. Saya tidak berpikir hal itu akan terjadi. Jangan menjadi pesimis. Itu adalah kenyataan. Jika Asyar harus jatuh cinta padaku, itu pasti akan terjadi. Rubab, putus asa tak akan membantu. Dan kamu tidak sendirian. Kamu tahu, aku dan ibu bersamamu. Dan kami akan menjadikanmu pengantin Asyar suatu hari nanti. Dan kamu akan melihat, itu akan terjadi. Oke, sekarang, hapus air matamu. Oh, aku lupa. Aku datang untuk menjemputmu. Ayahmu datang untuk menemuimu. Oke. Apakah dia sendirian? Ya, dia sendirian. Dia tidak bersamanya. Kamu pergi. Aku akan memberitahu ibu dan datang. Kamu datang. Aku sedang menunggu. Ambil ini, Ashfaq. Di mana Asyar? Dia pasti ada di suatu tempat. Apa yang terjadi? Kamu terlihat kesal. Apalagi yang saya lakukan? Dia aneh. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Apa yang terjadi? Tanyakan sendiri padanya. Mungkin dia akan memberitahumu. Aku sudah lelah bertanya padanya. Halo ayah. Hai sayang, datang. Silahkan duduk. Apa yang terjadi pada dahimu? Aku terjatuh dan terbentur tempat tidur. Bibi, apa kabar? Sayang, apa yang akan terjadi padaku? Kamu merawatku. Sekarang aku lebih baik. Karena merawatku dengan baik. Jadi aku harus menjadi lebih baik. Sungguh. Apa yang kamu ketahui? Dia sangat peduli. Dia merawatku dan melukai dirinya sendiri. Sayangku, kamu harus ke dokter. Ashfaq ada di sini. Pergi bersamanya. Tidak, aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Apa kabar, ayah? Sayangku, aku merasa lebih baik setelah melihatmu. Apa yang kamu katakan? Ashfaq, kamu mengatakan apapun yang terlintas di lidahmu. Berpikir sebelum berbicara. Sekarang kamu sudah lebih tua. Oke kakak, aku akan mengurusnya lain kali. Maafkan aku sayang. Aku memarahi ayahmu di depanmu. Sebenarnya dia dan Asyar itu sama bagiku. Jadi apa pendapatmu? Tentang apa? Oh,
Kakakku baik-baik saja. Hari ini libur. Haruskah kita pergi ke suatu tempat? Kemana kamu akan pergi? Hanya untuk nongkrong. Kamu juga ikut dengan kami. Tidak, aku harus istirahat. Kalian harus pergi. Rubab, pergi bersama ayahmu. Kamu tidak pergi kemanapun. Terkadang seseorang harus melakukannya. Sesuatu yang berbeda dari rutinitas. Jika kamu bilang aku akan berbicara dengan Zehra. Tidak ada Bibi. Aku akan menanyakannya sendiri padanya. Oke. Oke, aku akan pergi sekarang. Kamu minum tehnya. Aku akan pergi memeriksa dapur. Mama, Rubab, apa yang ada di dahimu? oh ini. Saya tertabrak pintu saat keluar dari kamar mandi. Kenapa kamu tidak berhati-hati? Tunjukkan padaku, apakah ini serius? Tidak, aku baik-baik saja. Ini cedera ringan, aku akan membaik. Tolong jangan panik, aku baik-baik saja. Tidak. Apa kamu yakin? Ya ibu, aku baik-baik saja. Aku sudah melihat beberapa pakaian untukmu. Haruskah aku membelikannya untukmu? Lihat ini, keduanya. Tidak ibu. Apa yang akan saya lakukan dengan pakaian mahal ini? Aku tidak menginginkan ini. Oh, aku lupa. Aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Apa? Bolehkah aku pergi bersama ayah sebentar? Itu tergantung kamu. Apa yang bisa saya katakan? Jika kamu melarangku, aku tidak akan pergi. Apakah aku pernah melarangmu? Apakah kamu memberiku izin? Aku tahu kamu tidak akan suka aku pergi bersama ayah. Tapi apa yang dapat saya lakukan? Bibi juga bersikeras. Tidak, aku tidak keberatan. Sebenarnya, aku belum pernah mengirimmu dengan orang lain. Makanya aku bingung, kamu juga mengalami cedera. Oh, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Berdiri di depanmu, saya baik-baik saja. Saya yakin, kamu akan bersenang-senang dengan Ashfaq. Kamu bisa pergi. Apa kamu yakin? Sungguh. Bolehkah saya pergi? Ya. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi? Kamu pergi bersamaku. Rubab, paman ingin membawamu. Apa yang akan kulakukan di sana? Oh, aku akan memberitahunya itu. Aku ingin membawamu bersamaku. Tidak, aku tidak akan pergi. Tolong ikut aku. Aku merasa aneh pergi sendirian. Rubab, apa yang aneh tentang itu? Dia adalah ayahmu. Ya, tapi aku akan pergi untuk pertama kalinya. Melihat, ketika kamu pergi pertama kali, kamu juga akan pergi lagi. Itulah yang aku katakan, kamu pergi bersamaku untuk pertama kalinya. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Saya punya ide. Apa? Kamu membawa Asyar bersamamu. Kamu akan memiliki perusahaan yang baik. Dan kamu tahu apa? Dia memiliki ikatan yang baik dengan pamannya. Seolah-olah dia akan mendengarkan aku. Dia juga tidak akan mendengarkanku. Kamu tidak pergi? Kamu tahu Rubab, aku ada ujian. Kamu pergi, aku harus belajar. Bagus. Oh. Apa yang kamu lakukan, Rubab? Jangan bersikap formal dengan ayahmu. Hai Paman. Dia. Kamu ada di mana? Anda mengalami cedera? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya Paman. Omong-omong, apa rencanamu untuk hari ini? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu ikutlah dengan kami. Tidak. Apa yang akan aku lakukan padamu? Itu yang akan kita lakukan. Datang. Aku butuh pendapatmu untuk membeli pakaian untuk diriku sendiri. Ayo. Duduk di dalam mobil. Jika tidak, aku akan lupa bahwa kamu sudah dewasa sekarang. Datang. Pergilah, kata pamanmu dengan penuh cinta.
Oke, masuk. Bagus. Rubab, Ya ayah, apakah kamu tahu, aku dan Asyar hanya memiliki jarak waktu 8-10 tahun. Ayo paman, jangan melebih-lebihkan, setidaknya ada jarak 14 tahun. Aku sedang mengatakan, itu hanya 8-10 tahun. Oke baiklah, kamu lebih tua. Bisa dibilang begitu. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Kesenjangan 14 tahun juga bukan perbedaan yang besar. Saat dia berusia 14 tahun, kami biasa bermain kriket bersama. Dia terikat padaku, selalu tinggal bersamaku. Kamu masih muda. Kamu selalu bertengkar dengannya, untuk menjauhkannya dariku. Dia biasa tinggal bersama kami selama liburan musim panas. Dan tetangga kami merasa kesal padanya. Dia memecahkan bohlam lampu seseorang dan jendela orang lain, dan menjadi pengacaranya. Dulu aku selalu membelanya di mana-mana. Tapi dia juga teman baikku. Apakah ada yang menelepon saya dari Pakistan atau tidak? Dia selalu memanggilku. Itulah mengapa anggaran bulanan saya selalu keluar. Karena kamu. सजना ओ सजना एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मन वार गई मन वार गई Maaf. Kopi. Tidak masalah, aku membawa keduanya untuk diriku sendiri. Aku punya sesuatu untukmu juga. Tanya aku apa? apa? 2 tiket ke teater Anwar Masud. Ayo kita pergi. Kamu akan merasa lebih baik. Saya tidak ingin merasa lebih baik. Mengapa? Suasana hatinya akan buruk lagi. Jadi apa masalahnya? Bibi sangat khawatir padamu. Terkadang kita harus berpura-pura bahagia untuk orang lain. Saya tidak bisa munafik. Saya tidak bisa melakukan ini. Gaun ini terlihat bagus. Ini. Menurut saya, ini pekerjaan yang bagus. Bagaimana menurutmu? Ini. Itu normal. Kamu mendapatkan yang kamu suka. Saya. Itu. यार दिला तेरी समझ न आवे इश्क दुहाइयां Ayo aku tunjukkan padamu.